Kabar gembira, kalender 2025 YTS sudah ready. Pesan online via WhatsApp di 0812 86525323. Insya Allah akan segera dibalas oleh CS TS Mart. Tidak 24 jam memang, TS Mart melayani pembelian online dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam dari Senin sampai Sabtu. Setelah pesanan diterima, akan mendapatkan invoice atau tagihan yang didukung oleh sistem mereka pesanan online Selly. Jadi, sangat kecil kemungkinan pesanan terlewat atau tidak terrekap. Pesan kalender 2025 YTS yang berbalut nasihat yang disusun oleh Ustadz. Jajanan awet anti rajet. Pesan melalui WhatsApp di 0812 86525323. Stok terbatas, awas kehabisan. Tahun 2024 segera berlalu. Cakep. Bukan, ini bukan pantun ya. Mari kita ganti kalender kita di tahun 2025 ini dengan kalender YTS yang legendaris bentuknya seperti ini. Dan juga ada nasihat-nasihat yang ada di dalam setiap halaman kalendernya. Dapatkan kalender 2025 YTS yang sudah siap dipesan di marketplace kesayangan Anda di Shopee atau Tokopedia di akun TS Mart BDG, atau dapat memesan di nomor WhatsApp berikut, atau dapat mendatangi langsung, beli langsung di toko TS Mart yang ada di Jalan Jurang nomor 86, Kota Bandung. Jajanan awet anti rajet kalender 2025 YTS. Kabar gembira, kalender 2025 YTS sudah ready. Pesan online via WhatsApp di 0812 86525323. Insya Allah akan segera dibalas oleh CS TS Mart. Tidak 24 jam memang, TS Mart melayani pembelian online dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam dari Senin sampai Sabtu. Setelah pesanan diterima, akan mendapatkan invoice atau tagihan yang didukung oleh sistem mereka pesanan online Selly. Jadi, sangat kecil kemungkinan pesanan terlewat atau tidak terrekap. Pesan kalender 2025 YTS yang berbalut nasihat yang disusun oleh Ustadz. Jajanan awet anti rajet. Pesan melalui WhatsApp di 0812 86525323. Stok terbatas, awas kehabisan. Tahun 2024 segera berlalu. Cakep. Bukan, ini bukan pantun ya. Mari kita ganti kalender kita di tahun 2025 ini dengan kalender YTS yang legendaris bentuknya seperti ini. Dan juga ada nasihat-nasihat yang ada di dalam setiap halaman kalendernya. Dapatkan kalender 2025 YTS yang sudah siap dipesan di marketplace kesayangan Anda di Shopee atau Tokopedia di akun TS Mart BDG, atau dapat memesan di nomor WhatsApp berikut, atau dapat mendatangi langsung, beli langsung di toko TS Mart yang ada di Jalan Jurang nomor 86, Kota Bandung. Jajanan awet anti rajet kalender 2025 YTS.
Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanihi. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di pagi menjelang siang hari ini, Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis thalabul ilm, majelis at-ta'akhi, majelis at-tadzakur, majelis kita menyambung tali persaudaraan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin bersaudara. Majlis kita saling mengingatkan sebagaimana firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan saling mengingatkanlah kalian karena dengan saling mengingatkan itu sangat bermanfaat untuk kaum mukminin. Berapa banyak waktu yang Allah berikan kepada kita dan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Hanyut kita dengan pekerjaan kita, hanyut kita dengan keluarga kita. Perlu kita untuk diingatkan kembali, mengingat kampung akhirat. Kembali kita mengingat Rabb yang mencipta kita, yang memberikan kita segala sesuatunya. Nah, majelis di mana seorang mukmin dia merasa teduh, merasa nyaman, tentram, tenang, karena dia berada di taman. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u fiha." Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, singgahlah kalian di taman surga tersebut. Majelis ilmu, majelis dzikir. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu kitab ya, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad
Ibn Abdul Halim Ibn Abdissalam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul dengan Al-Wasiyatu As-Sughra, wasiat kecil. Wasiat kecil, untuk membedakan kitab ini dengan kitab wasiat sebelumnya yang ditulis oleh Syekhul Islam, Al-Wasiyah Al-Kubra, wasiat besar. Kecil dan besarnya dua kitab ada, yang itu adalah wasiat dari Syekhul Islam, dilihat dari sisi jumlah halamannya sebenarnya. Tapi dari sisi makna yang terkandung dalam dua kitab ini sama-sama kubro, sama-sama besar, sama-sama agung. Ya, tetapi dilihat dari sisi jumlah halaman, wasiat yang akan kita baca ini memang tipis, ya, kurang lebih berapa belas halaman, ya. Nah, sedangkan Al-Wasiyatul Kubra berpuluh-puluh halaman ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik. Kitab yang luar biasa, sangat bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum, terlebih untuk ahli sunnah wal jamaah, mereka yang ingin berpegang dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala hampir dikatakan semuanya karena sebab pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. Hampir semuanya. Kitab yang beliau tulis itu bermula dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau, kemudian menjadi kitab. Beliau jawab, menjadi kitab. Kitab ini ditulis oleh beliau karena pertanyaan dari ulama besar. Sekarang nama daerahnya, nama negerinya ya Spanyol, Spania. Pada saat itu Syekhul Islam baru berumur 36 tahun. Kitab ini ditulis. Dan tidak lama pula di waktu itu beliau menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karena pertanyaan dari seorang hakim agung dari negeri Wasit, tolong tuliskan Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tulis dari Ba'dal Asr sampai sebelum Maghrib, dan berkah tulisan beliau sampai sekarang di banyak penjuru negeri dipelajari kitab tersebut. Kitab Al-Aqidah Al-Hamawiyah ini di umur Syekhul Islam 36 tahun. Ya, berkah umur beliau, atau dikatakan bermanfaat ya untuk kaum muslimin, dan ini diakui oleh banyak para ulama di zaman itu. Sebagaimana akan kita baca nanti pertanyaan dari Syekh Abdul Qasim As-Sibtil Maghribi, ya, yang berkenaan tentang beliau, tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, baik. Kitab ini berawal dari pertanyaan seorang ulama besar dari negeri barat, Maghrib, ya. Maghrib dimulai dari Libya, Tunis, Jazair, Maroko,
Mauritania, sampai ke atas Andalus Islamiyah atau yang dikatakan dengan Asbania atau Spanyol. Itu adalah negeri Islam, negeri para ulama. Ya, banyak para ulama dikenal dengan Al-Qurtubi. Di antaranya adalah sahibut tafsir. Banyak ulama yang dijuluki dengan Al-Qurtubi dari negeri Cordova, Spanyol. Nah, di antara ulama dari negeri tersebut adalah Abul Qasim Al-Maghribi. Maghrib itu tadi ya, nisbat ke negeri-negeri tersebut. Ya, namanya Barat Islam. Ya, yang sekarang Asbania sudah tidak lagi menjadi negeri kaum muslimin. Baik. Di sini sedikit ada mungkin ada pertanyaan dari sebagian, kok boleh seseorang berkunyah dengan Abul Qasim untuk selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kunyah Rasulullah siapa? Abul Qasim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melarang untuk berkunyah dengan Abul Qasim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasammu bismi wala takannu bikunyati. Bernamalah kalian dengan namaku, tetapi jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Boleh pakai nama Muhammad, boleh. Ya, bahkan ditekankan, dan itu nama terbaik. Hendaknya ada nama anak kita yang bernama Muhammad. Memang namanya Muhammad, bukan nama awal, nama akhir gitu ya. Untuk pemberian nama cukup satu, memang seperti itu. Muhammad, nama kedua nama ayahnya, nama ketiga nama kakeknya. Misalnya nama dia Umar nih. Tulis Muhammad Umar atau Muhammad putra Umar. Kalau misalnya tidak lazim untuk menggunakan kalimat bin, Muhammad ibn Umar, ya, pakai bahasa Indonesia Muhammad putra Umar, ya, namanya Muhammad. Udah namanya Muhammad, panggillah dengan Muhammad. Jangan juga dipanggil muh dipanggil apalagi mat. Jangan. Sudah nama terbaik itu Muhammad. Abdullah, panggil nama lengkap Abdullah. Jadi ada kebiasaan di negeri kita yang tidak baik sebenarnya. Ya, nama Abdullah, nama yang paling dicintai oleh Allah, dipanggil Dul, la ilaha illallah. Enggak baik. Nah, dan walhamdulillah nama terbanyak sekarang ini di dunia adalah nama Muhammad. Ya, kemudian bolehkah berkunyah dengan kunyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Memang betul, Rasulullah mempunyai dua kunyah. Yang pertama adalah Abul Qasim, yang kedua adalah Abu Ibrahim. Ketika lahir putra Nabi yang paling bungsu, Ibrahim, dari Maria Al-Qibtiyah, beliau bersabda, sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Muhammad ibn Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarh Ma'anil Athar. Ketika lahir Ibrahim putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menamakan putra beliau dengan nama Ibrahim, sammaituhu bismi abi Ibrahim, aku namakan putraku dengan nama ayahku Ibrahim. Maksudnya Nabiullah Ibrahim, bukan ayah langsung beliau. Nama ayah langsung beliau Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ya, boleh bernisbat ke kakek. Nah, sammaituhu bismi abi Ibrahim, aku namakan putraku dengan nama ayahku Ibrahim. Kemudian Rasulullah bersabda, wa kannanillah bi abi Ibrahim. Allah memberikan aku kunyah dengan itu Abu Ibrahim. Ya, karena putra beliau yang bernama Ibrahim lahir. Tetapi itu tidak terkenal. Ya, karena
itu di penghujung umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun 10-an Hijriah, di saat di hari itu ketika wafat Ibrahim terjadi gerhana matahari tahun 10 Hijriah. Nah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaksudkan dari wala takannu bi kunyati, jangan kalian berkunyah dengan kunyahku, adalah jangan kalian berkunyah dengan Abul Qasim. Rasulullah dikenal dengan Abul Qasim. Ya, ketika Abdullah ibn Abbas sedang duduk di masjid, melihat ada seseorang keluar dari masjid ketika azan dikumandangkan. Azan dikumandangkan, orang keluar dari masjid. Kata Abdullah ibn Abbas, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Orang ini sudah memaksiati Abul Qasim. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagian ulama memahami larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut secara mutlak. Memang enggak boleh ada seorang pun untuk berkunyah dengan kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Abul Qasim tidak boleh. Ya. Sebagian ulama mengatakan itu hanya di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja larangan tersebut. Setelah Rasulullah meninggal boleh, karena sebab Rasulullah mengatakan larangan tersebut ketika beliau sedang berjalan dengan sahabat, ada seorang sahabat yang lain memanggil, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Rasulullah menoleh, naam, ada apa? Kata sahabat tersebut, bukan engkau yang aku maksud ya Rasulullah, tetapi si fulan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, bernamalah kalian dengan namaku, jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Ya, nah di situ sebagian ulama memahami larangan tersebut hanya di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ketika Rasulullah sudah meninggal, banyak juga diantaranya ada diantara cucu cicit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan cucu cicit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, ya, cucu dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang berkunyah dengan kunyah Rasulullah yaitu Abul Qasim. Baik. Nah, jadi sini ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, yang kita tahu Qasim adalah anak pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan oleh Ibnul Mulaqqin, ya, bahwasanya anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya dari istri pertama beliau. Semua anak Rasulullah itu dari istri pertama beliau kecuali Ibrahim. Kata Ibnu Mulaqqin, 4 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Tahir, Tayyib, laki-laki ini. Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah. Nah, 8 anak Nabi SAW semuanya dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ya, kecuali anak bungsu Nabi SAW tadi Ibrahim dari siapa? Dari, ada yang ingat? Maryah Al-Qibtiyah. Ya, dari Maryah Al-Qibtiyah, bangsa Egypt, bangsa Mesir. Nah, jadi Rasulullah SAW itu sangat perhatian ke orang-orang Mesir, ya, bangsa Egypt, Qibti. Ketika Rasulullah SAW sebelum wafat mewasiatkan kepada para sahabat yang nanti Mesir akan menjadi negeri Islam, ya, karena Rasulullah ada ihsan dari atau ada hubungan musaharoh, jadi ada hubungan gimana ya? Ada hubungan dengan orang Mesir itu 2 Rasulullah SAW. Yang pertama adalah nenek buyut beliau. Siapa itu? Ibu dari Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, Hajar. Hajar adalah bangsa Qibti yang ketika suku Heksos menggulingkan Farainah, menggulingkan pemerintahan pribumi Mesir pada saat itu, ya, para keluarga raja ditawannya, diantaranya Hajar, anak raja ini, ya, itulah yang dihadiahkan oleh Heksos ke Sarah, istri Nabi Ibrahim.
Kemudian Sarah menghadiahkannya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, lahirlah Ismail. Jadi Rasulullah pun ada keturunan dari bangsa Egypt nih, bangsa Kipti. Ya. Kemudian Rasulullah mempunyai anak yang terakhir Ibrahim dari Maryah al-Kibtiyah dari bangsa Mesir. Jadi Rasulullah mewasiatkan agar kalian berbuat baik kepada orang Mesir. Pada saat itu Amr ibn As radhiyallahu taala anhu yang memimpin pasukan untuk menaklukkan Mesir dan tidak terjadi peperangan apapun. Ya, penguasa Mesir sebelumnya yang ikut ke Romawi, Muqawqis, Raja Muqawqis lari sebelum datangnya Amr ibn As ke Mesir, lari ke Bizantium. Ya, sama dengan Heraklius, Herakl, Kaisar, lari ke Bizantium, Roma Timur, Roma Barat yang sekarang kita kenal dengan Italia sudah hancur di zaman Nabi SAW. Yang tersisa adalah Roma Timur, Istanbul, Turki, sekarang Konstantinopel, Konstantinia, itu yang dikenal dengan Bizantium. Baik. Jadi beliau Abul Qasim diantara yang berpendapat bolehnya untuk berkunyah dengan Abul Qasim, kunyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Beliau mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya yang ingin kita tanyakan kepada para ulama. Ingin kita dengar terus pertanyaan, jawaban-jawaban ulama dari pertanyaan ini. Ya, apa pertanyaan tersebut? Sebelum kita masuk pertanyaannya ya, beliau mengatakan di sini, yatafaddalu Syekhul Imam baqiyatus salaf wa qudwatul khalaf a'lam man laqitu bi biladil masyriqi wal maghrib. Teruntuk Syekh Al-Imam baqiyatus salaf yang tersisa dari para ulama-ulama salaf wa qudwatul khalaf yang menjadi panutan untuk ulama-ulama kemudian, a'lam man laqitu, yang paling berilmunya yang aku jumpai dari para ulama di negeri-negeri timur dan barat. Masya Allah. Jadi beliau ini seorang rohal. Apa itu rohal? Rohal artinya orang yang banyak melakukan rihlah, melakukan safar. Rihlah untuk thalabul ilm, untuk belajar ilmu agama, mencari ilmu ke ulama ini, ke ulama itu, ya. Istilahnya adalah rohal. Ya, rohal, orang yang selalu melakukan rihlah. Rihlah ini perjalanan yang jauh. Taib. Rihlah diambil dari kalimat rohilah. Rohilah itu unta yang bisa menempuh perjalanan jauh. Rasulullah mengatakan, an-nasu kal ibilil mi'ah qallama tajid minhu rahilah. Manusia itu seperti 100 ekor unta. Sedikit qalla ma tajid minhu rahilah, sedikit yang bisa engkau rahilah. Dari 100 ekor unta itu sedikit yang hanya bisa ditunggangi, yang dijadikan rahilah. Ya, yang bisa diatur, yang bisa ngikutin hukum syariat Allah itu sedikit. Selebihnya melawan, ya, mengkritisi, sok pinter, merasa jago, merasa hebat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, Abul Qasim As-Sibti, beliau ini seorang rohal. Negeri timur, negeri-negeri timur, ya, negeri-negeri timur. Di zaman Utsman ibn Affan saja, Azerbaijan itu sudah menjadi negeri kaum muslimin. Ya, Uzbekistan terkumpul di negara tersebut 3 negeri para ulama. Ada Bukhara, ada Turmud, ya, ada An-Nasa kalau tidak salah. Negeri-negeri para itu daerah timur tuh, Soviet dulu. Ya. Negeri para ulama. Nah, kemudian ke baratnya. Baratnya negeri beliau ini. Negeri Spanyol, kemudian Maroko sekarang, Jazair sekarang, Mauritania, ya, Afrika,
Taib. Itu negeri-negeri para ulama. Beliau rihlah ke negeri-negeri tersebut, mendatangi para ulama, dan yang paling berilmunya dari para ulama yang beliau temui adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan saat itu umur beliau baru 36 tahun. Ya. Nah, ini luar biasa. Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibn Taimiyah. Teruntuk beliau yaitu Taqiyuddin. Beliau sendiri nggak mau ya untuk dijuluki dengan Taqiyuddin. Taqiyuddin ini julukan, seperti halnya Ibnul Qayyim julukannya adalah Syamsuddin. Ya, sebagian ulama julukannya adalah Tajuddin. Nama yang diakhiri dengan ad-din, banyak para ulama memfatwakan itu makruh. Ya, itu nama yang muncul setelah tahun 400-an Hijriah. Dan beliau sendiri Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau tidak lapang, beliau tidak senang untuk dikatakan atau untuk dijuluki dengan Taqiyuddin. Nah, jadi memberi nama dengan nama orang-orang soleh, nama nabi, nama para wali, ya, baik itu Khulafa ar-Rasyidin, al-Asyarah al-Mubasysyaruna bil Jannah. Taqiyuddin Abul Abbas. Nah, kunyah Syekhul Islam adalah Abul Abbas. Abbas artinya apa? Abbas artinya singa. Atau bukan? Kalau Abbas itu, kalau artinya ya yang cemberut. Cuman Abbas itu adalah nama dari nama-nama singa. Bukan yang dimaksud dengan artinya ketika seseorang mempunyai nama Abbas. Nusok jemedut gitu, ya itu Abbas, orang yang suka cemberut aja, yang kayak, nah itu dia Abbas. Abus juga bisa, Abus, Abbas artinya sama, orang yang suka cemberut. Tapi kalau yang dimaksud dengan nama paman Nabi Abbas, ya, kemudian Syekhul Islam berkunyah dengan Abul Abbas. Maksud Abbas di sini adalah nama dari nama-nama singa. Ada 600 nama singa dalam bahasa Arab. Ada Usamah, ada Syurais, ada Laith, ada Harith, ada Haidar, ada Asad, itu udah jelas ya. Ada Abbas. Ada Abbas. Baik. Nah, Ahmad Ibn Taimiyah. Nama beliau Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdissalam Ibn Taimiyah. Taimiyah itu Taimiyah itu nama nenek beliau yang ke-5 ke atas. Jauh lagi. Karena yang paling terkenal berilmunya di keluarga beliau adalah sang nenek yang bernama Taimiyah. Seorang wa'idhah, seorang syekhah, seorang alimah. Sehingga anak-anak cucunya itu bernisbatnya ke sang nenek itu. Kalau kita lihat, ya, ada juga di sana ada Majd Ibn Taimiyah. Itu maksudnya sang kakek, kakeknya Syekhul Islam ini. Yaitu tadi siapa? Abdussalam. Ya, Abdussalam Ibn Taimiyah. Beliau pun dikenal dengan Ibn Taimiyah juga. Tapi yang terkenal, yang masyhur adalah beliau ini Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, ditujukan kepada beliau bi ayyusini bima yakunu fihi salahu dini wa dunyai wa yurshidani ila kitab yakunu alaihi i'timadi fi ilmi al-hadith wa kadzalika fi ghairihi min al-ulumi syar'iyyah wa yunabbihani ala afdali al-a'mali salihah ba'da al-wajibat wa yubayyin li arjah al-makasib wa kullu dhalika ala qasd al-ima'i wal ikhtisar wallahu ta'ala yahfazuh wassalamul karimu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, pertanyaan beliau, ya, kami mohon Syekhul Islam untuk memberikan wasiat. Memberikan wasiat kepadaku yang itu untuk kebaikan agama dan duniaku. Coba kasih wasiat ringkas agar dunia dan agamaku baik. Ya. Ini pertanyaan kita juga kan, sering ini ditanyakan nih kepada para ulama, ya, bagaimana agar dunia dan agama kita baik.
yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Tolong tunjukkan kepadaku satu kitab yang menjadi pegangan dalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu syariat lainnya. Jadi tolong sampaikan apa itu buku pintar yang dijadikan pegangan oleh seorang muslim. Ya, baik terkait dengan ilmu hadis atau ilmu-ilmu syar'i lainnya. Jadi kemana-mana mau tahu seperti apa sih wudunya Rasulullah, baca kitab itu. Orang banyak berbicara tentang wudunya Rasulullah, sholatnya Rasulullah, puasanya Rasulullah, zakatnya Rasulullah, hajinya Rasulullah. Nah, mana sih yang paling sesuai? Mana yang paling benar? Ya, nah ini yang kedua nih, kitab atau buku pintar. Yang ketiga, tolong beritahukan kepadaku atau tolong ingatkan aku amalan terbaik setelah amalan wajib. Apa amal soleh yang terbaik setelah amalan-amalan wajib? Ya, tolong kasih tahu. Umur pendek nih. Ya. Tenaga pun terbatas. Apalagi akal. Kita harus tahu amal soleh apa yang itu terbaik untuk bisa kita tempuh hingga nggak terbuang umur, nggak terkuras energi. Sebagian orang mengeluarkan harta tidak sedikit, berpuluh-puluh juta, bahkan beratus juta. Kemudian energi tubuh yang tidak sedikit juga. Ya, dia berkeringat-keringat, berletih-letih, waktu habis. Tapi apa yang dia dapatkan, itu tidak seberapa dengan apa yang dia lakukan ketika dia di rumahnya saja. Ya. Bahkan ketika dia melakukan safar yang sangat jauh, dia berharap untuk mendapatkan pahala, justru dia mendapatkan dosa tuh. Ya. Nah, nanti Ana bahas sedikit. Ana lupa tadi untuk membahas hal ini ya. Maksudnya mendapat dosa gimana? Dia safar merasa itu adalah ibadah, tapi justru dia mendapat dosa. Ya, kata Rasulullah SAW, la tusyaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Tidak boleh kali rihlah kecuali ketiga masjid. Ya udah sekarang aja lah bahasnya. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian melakukan rihlah, safar yang melelahkan. Ya safar, nggak boleh kalian safar kecuali hanya ketiga masjid, kata Nabi SAW. Masjidi hadha, wa masjidil haram, wa masjidil aqsa. Hanya ketiga masjid nih. Baik. Bagaimana maksudnya? Jadi kalau safar untuk thalabul ilm gimana? Nih tadi disampaikan Abul Qasim As-Sibti, beliau melakukan safar ke negeri-negeri. Ke negeri-negeri timur, ke negeri-negeri barat. Beliau safar untuk belajar ilmu agama. Mudik gimana mudik? Safar untuk silaturahim. Ya enggak? Yang dimaksudkan dalam hadis tidak boleh melakukan safar, rihlah yang melelahkan kecuali ketiga masjid. Ya, meyakini di tempat tersebut ada berkah. Ya, ketika seseorang beramal di tempat tersebut, hanya di 3 tempat ini saja. Misalnya kita sengaja ingin safar ke Masjid Nabawi untuk sholat di sana, boleh nggak? Boleh, karena memang ada berkah sholat di Masjid Nabawi, berbeda dengan di masjid manapun. Atau Rasulullah SAW lebih baik daripada 1000 kali lebih baik daripada di masjid manapun. Seseorang dia hanya niat safarnya ke Mekah hanya untuk sholat di Masjidil Haram. Hanya untuk sholat di Masjidil Haram. Apa hukumnya? Boleh. Ya, karena ada keutamaan 100.000 lebih baik daripada sholat di tempat lain.
Seseorang dia sengaja safar ke Masjidil Aqsa hanya untuk sholat, berzikir, baca Quran, berdoa, ya, di Masjidil Aqsa. Apa hukumnya? Boleh. Karena ada keutamaannya di sana. 500 kali lipat lebih baik daripada di tempat lain. Dan seseorang yang sengaja dia keluar dari rumahnya menuju Baitul Maqdis untuk sholat di sana, keluar dia dari rumahnya, tergugurkan dosa-dosanya seperti dia terlahir kembali. Sebagaimana datang dalam hadis Nabi SAW. Nah, seseorang dia safar ke masjid yang ada di Turki misalnya, atau yang ada di Syam, selain Baitul Maqdis, atau yang ada di Yaman. Sengaja dia ingin sholat di masjid tersebut, boleh nggak? Haram. Sholat kita masjid di Jakarta nih, apalah yang terkenal masjid di Jakarta nih, ada orang datang dari berbagai penjuru negeri di Indonesia ini ke Bandung untuk sholat di situ masjid apalah misalnya. Kemudian meyakini di masjid tersebut lebih afdol, ada keutamaan lebih sholat pahalanya dibanding masjid-masjid lain. Hukumnya apa? Terlarang dalam Islam. Jelas ya? Nggak boleh. Misalnya ada orang datang safar untuk i'tikaf di satu masjid. Ya, di masjid di mana? Selain di 3 masjid ini, apa hukumnya? Terlarang dalam Islam. Mau i'tikaf, mau sholat, sengaja dia pergi dari Bandung ke Jakarta untuk menghadiri daurah para ulama yang ada di masjid tersebut. Boleh nggak hukumnya? Daurah di masjid di Jakarta atau di negeri-negeri yang lain, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Safar untuk thalabul ilm, bukan karena berkah masjid tersebut. Jelas ini ya? Nggak ada bedanya. Selain 3 masjid ini, semua masjid yang itu di kampung kita, masjid yang itu ada di kota besar, mau itu di Turki, mau itu di Yaman, mau itu di Syam, mau itu di sama semua. Hanya 25 sampai 27 kali lipat. Nggak ada bedanya. Yang berbeda hanya 3 masjid ini saja. Ya, dan Rasulullah melarang untuk sengaja pergi beribadah ke 3 masjid. Maksudnya beribadah di sini ibadah yang dia sifatnya mahdhah ya, seperti sholat, i'tikaf, baca Quran, zikir, berdoa. Itu hanya ke 3 masjid ini saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ya, pernah dulu ada yang datang misalnya dari Jakarta mau itikaf nih di masjid di Ma'had. Antum tujuannya apa? Untuk itikaf aja. Kalau untuk itikaf aja ada larangannya, nggak boleh safar kecuali hanya ke 3 masjid. Tapi kalau tujuan antum pun untuk thalabul ilm, untuk belajar ilmu agama, karena dalam program i'tikaf ada sesi thalabul ilmnya juga. Ya, itu yang antum cari, boleh. Tapi kalau hanya sengaja untuk i'tikafnya saja, hukumnya apa? Tidak boleh. Jelas ini insyaallah. Gitu ya. Nah, ini masalah rihlah. Baik. Kemudian wa yubayyin li arjah al-makasib. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, yang terakhir. Tolong sebutkan mata pencaharian terbaik itu apa, wahai Syekhul Islam. Baik. Wa kullu dzalika ala qasdil ima wal ikhtisar. Tolong pun disampaikan hanya ringkas dan singkat. Tong panjang-panjang teuy. Wallahu ta'ala yahfadhuh. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Wassalamul karimu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ada 4 pertanyaan. Apa saja itu 4 pertanyaan ini? Yang pertama apa? Tolong berikan wasiat agar bisa baik dunia dan agama. Terus yang kedua, kitab terbaik, buku pintar, dijadikan pegangan. Mau tahu sholat Rasulullah
kita merujuk ke kitab apa nih? Satu aja kitabnya, jangan banyak-banyak. Mau tahu hajinya Rasulullah, manasik haji, ke kitab apa? Mau tahu tentang zakat, kitab apa? Nah, yang ketiga apa? Amalan terbaik setelah amalan wajib. Amal soleh terbaik setelah amalan-amalan wajib itu apa? Yang keempat, mata pencaharian terbaik. Dagang kah? Bertani kah? Memproduksi kah? Ya, nanti akan kita bahas. Tuh. Enggak akan selesai tetap ini mah ya. Tuh. Fa'ajaba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ammal wasiyatu fama a'lam wasiyatan anfa' min wasiyatillahi wa rasulihi. Liman aqalaha wattaba'aha. Qala Allah Ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Syekhul Islam menjawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau langsung memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu dipuji karena memang kelebihan keistimewaan pada sesuatu tersebut. Yang pertama. Yang kedua, karena kebaikan yang dia berikan kepada yang lain. Jadi dua orang, satu misalnya seseorang terpuji atau misalnya seseorang terpuji misalnya, itu kenapa? Itu satu di antara yang dua. Yang pertama karena keistimewaan yang ada pada orang ini. Yang kedua karena manfaat yang bisa dia berikan kepada orang lain. Nah ini manusia nih. Nah Allah Subhanahu wa taala terpuji itu karena mahasinuh wa ihsanuh. Mahasinuh wa ihsanuh. Allah Subhanahu wa taala terpuji karena mahasinnya, karena keistimewaan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Allah terpuji karena zatnya yang sempurna, nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang ulia, takdir, ketetapan Allah, hukum, syariat, perbuatannya yang sempurna. Karena itulah Allah terpuji. Yang pertama. Yang kedua, Allah terpuji karena ihsannya. Karena kebaikan, nikmat, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk seluruh alam semesta. Karena itu Allah Subhanahu wa taala terpuji. Jelas ini insyaallah? Jadi kalau sebagian orang memuji Allah karena nikmat-nikmatnya saja, kan gitu ya. Karena limpahan nikmat Allah. Allah terpuji karena zatnya yang sempurna. Nama-namanya yang husna. Sifat-sifatnya yang ula. Ya. Perbuatannya, syariatnya, hukumnya yang sempurna. Baik. Nah. Dan Syekhul Islam di sini mengajarkan kepada kita cara memuji Allah yang terbaik, yaitu dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah, ringkih seperti itu. Lemah. Seseorang dia berterima kasih kepada Allah, ya, atau dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah. Lemah. Ya. Kenapa lemah? Karena ucapan terima kasih, ucapan nuhun itu boleh kita berikan kepada ayah kita, boleh kita berikan kepada kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita, atau orang siapa yang berbuat baik kepada kita, kita ucapkan nuhun, terima kasih, kan gitu ya. Tapi kalimat alhamdu, apa itu alhamdu? Segala puji, puja, sanjungan yang disertai dengan kecintaan,
yang disertai dengan memuliakan dan mengagungkan hanya lillah, hanya milik Allah. Tidak boleh kalimat alhamdu itu untuk Nabi Muhammad. Alhamdu li nabiyina Muhammad misalnya haram. Alhamdu li Jibril, alhamdu laka ya walidi. Segala puji bagimu wahai ayahanda, wahai bunda, haram. Tetapi kalimat pujian alhamdu hanya untuk Allah. Segala bentuk macam pujian yang terbaik di alam semesta ini, sanjungan terbaik, bukan hanya pujian mulut, hati mencintai, memuliakan, mengagungkan. Kalimat tersebut hanya lillah, hanya untuk Allah dan khusus milik Allah. Jelas insyaallah. Nah, jadi sampaikan tuh ke teman-teman, kadang saudara kita, ya terima kasih ya Allah. Itu lemah. Ini bisa ngomong terima kasih kepada yang lain. Tetapi kalimat alhamdulillah tidak boleh dia ucapkan itu kecuali hanya untuk Allah. Alhamdulillah ya, tidak boleh dia ucapkan kecuali hanya lillah, hanya untuk Allah. Baik. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ammal wasiyah, tentang wasiat. Fama a'lam wasiyatan anfa' min wasiyatillahi wa rasulih. Aku tidak tahu wasiat yang lebih bermanfaat, yang lebih mengena, wasiat yang lebih hebat, yang lebih dahsyat. Ya, aku nggak tahu di sana ada wasiat yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang lebih mengena daripada wasiat Allah dan Rasulnya. Bagi yang mempunyai akal, bagi yang mau dia tunduk mengikuti. Kalau Allah Ta'ala, apa sih wasiat itu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Surat An-Nisa ayat 131. Kami telah wasiatkan, kata Allah, kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian. Ahlul kitab teh mereka yang berkitabkan Taurat dan mereka yang berkitabkan Injil. Kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan kami wasiatkan kepada kalian juga, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Nah ini berarti wasiat Allah nih. Kalau Allah berwasiat untuk menjaga ketakwaan, berarti ini bukan wasiat sembarangan. Ya, dan ya, di dalam Al-Quran, kalimat yang paling sering terulang adalah kalimat takwa. Saking agungnya kalimat ini. Ya, bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak? Surga Allah hanya Allah berikan untuk orang yang bertakwa saja. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang Allah persiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Wah. Wal asub segala nama. Ya, kita nggak boleh mempunyai sifat kunut, mempunyai sifat putus asa, putus harapan, kecil hati. Ya, enggak boleh. Itu sifat orang kafir. La tay'asu min rauhillah, innahu la yay'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh mereka yang berputus asa dari rahmat Allah adalah Ar-Rahim, iya kan? Untuk cenah kafir enggak dia? Kafir tuh. Dia enggak mempercayai Ar-Rahman. Dia tidak mempercayai Allah itu Ar-Rahman yang maha melimpah rahmat kasih sayangnya.
Dia tidak mempercayai Allah itu Ar-Rahim. Dia tidak mempercayai ayat yang dibacakan tadi. Dia tidak mempercayai banyak ayat seperti ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, para pendosa, jangan kalian kunut, jangan kalian berputus asa, berputus harapan, berkecil hati untuk mendapatkan ampunanku. Sesungguhnya aku mengampuni segala macam bentuk dosa. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Nabi Ibrahim berpuluh tahun, udah kakek-kakek, 80 tahun lebih Nabi Ibrahim umur beliau. Datang malaikat sebelum datang ke kaum Nabi Nuh untuk membinasakan kaum Nabi Nuh, bertamu dulu ke Nabi Ibrahim dan memberikan kabar gembira punya anak namanya Ishak. Anak yang sangat berilmu. Nabi Ibrahim kaget. Bahkan istrinya pun bilang, "Ana ajuz wa hadha syekh wa hadha ba'li syekh." Ana ajuzun wa hadha ba'li syekha. Ya, aku udah nenek, suamiku udah kakek-kakek kayak gini, masa punya anak? Nabi Ibrahim pun kaget. Kata malaikat tersebut, wala takum minal qanitin. Jangan kalian termasuk orang yang berputus asa ingin punya anak. Kata Nabi Ibrahim, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia orang yang sesat. Kata Nabi Ibrahim, sesat. Ya. Enggak boleh seseorang dia berputus asa masuk dalam golongan orang yang bertakwa. Surga Allah hanya untuk orang yang bertakwa kan. Jangan kita berputus asa. Mual asup sih gak nama. Ya, para sahabat aja bilang, andaikan aku tahu satu sujudku diterima oleh Allah, maka aku berharap mati pada saat itu juga. Kenapa? Karena innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Subhanallah. Di surat Al-Maidah. Di surat Al-Maidah. Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Kita manusia makhluk yang gak pernah lepas dari yang namanya khilaf, yang namanya dosa, maksiat. Makanya Allah sebut juga, setelah Allah sebutkan surga Allah itu hanya untuk orang yang bertakwa saja, Allah sebutkan kriterianya. Wal alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang bersedekah di saat mereka lapang dan di saat mereka susah. Wal kadhiminal ghaidh. Mereka yang bisa menahan amarah. Enggak dilampiaskan amarah dengan kata-kata, dengan tulisan, dengan tangan, dengan kaki. Dia tahan amarah itu. Ya, ini orang yang bertakwa, ciri-cirinya. Wal afina 'anin nas. Dia yang mudah untuk memaafkan orang lain. Ya, kemudian Allah sebutkan juga sifatnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka yang apabila jatuh pada perbuatan keji, maksiat, orang bertakwa, atau mereka melakukan kezaliman, ingat Allah, segera mereka beristighfar kepada Allah. Nah, ini bedanya nih. Orang yang bertakwa, mereka tidak menunda istighfar, enggak menunda tobat. Ketika dia jatuh pada maksiat, dia khilaf. Dia bisa pada saat itu bodoh, tidak ingat Allah, lalai dari Allah, hanyut dengan maksiat. Pas dia ingat Allah, langsung dia beristighfar. Fastaghfaru lidzunubihim. Dalam bahasa Arab, itu lil mubasyarah namanya. Mubasyarah langsung, nggak ada penundaan, nggak tadi engke-engke, misalnya nanti ajalah 5 menit lagi, besok subuh ajalah, atau nanti wengus pensiun. Enggak.
Fastaghfaru lidzunubihim. Kontan pada saat itu juga dia mengucapkan apa? Astagfirullah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat itu kembali. Baik. Ya. Nah ini wasiat Allah. Menjaga ketakwaan. Wa wasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan lamma ba'athahu ila al-Yaman. Faqala ya Mu'adz ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula berwasiat kepada Mu'adz ibn Jabal ketika beliau diutus ke negeri Yaman. Ya. Nah, siapa sih sosok Mu'adz ini yang diutus ke negeri Yaman? Dan Rasulullah mewasiatkan, ya Mu'adz ittaqillah, wahai Mu'adz, jagalah ketakwaan kepada Allah dimanapun kau berada. Dan ikuti keburukan yang kau lakukan tersebut dengan perbuatan baik, karena itu akan menggugurkannya. Pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Nah ini 3 wasiat Rasulullah kepada Mu'adz ibn Jabal sebelum diutus ke negeri Yaman. Siapa sih Mu'adz itu? Wa kana Mu'adz radhiyallahu taala anhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilatin aliyah. Fa innahu qala lahu ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. Mu'adz ibn Jabal adalah sosok yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Mu'adz ibn Jabal pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, wallahi demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan sekarang baru ngaku-ngaku doangnya nggak cinta pada Nabi. Ada yang pakai baju, ada yang pakai stiker, ada yang pakai I love Rasulullah, I love Nabi. Hari sholat, ya sholat tidak dia perhatikan waktunya, sholat tidak diperhatikan pakaiannya, sholat tidak diperhatikan hatinya, ya. Nah kemudian banyak sekali akidah, ibadah, muamalah, akhlak dari Nabi tidak dia perhatikan. Ngaku-ngaku mencintai Nabi SAW. Tidak demikian. Dan Mu'adz ibn Jabal sudah dicintai oleh Nabi ini. Mu'adz ibn Jabal dicintai oleh Nabi. Enggak mungkin Rasulullah mencintai yang dibenci oleh Allah dong. Tentunya juga beliau pun enggak sembarangan juga mengatakan. Rasulullah tidak sembarangan beliau mengatakan, aku mencintai si fulan, aku mencintai Ansor, aku mencintai kata Rasulullah SAW, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidaklah yang membencimu wahai Ali kecuali dia itu munafik. Tidaklah yang mencintaimu wahai Ali kecuali dia itu mukmin. Rasulullah berkata kepada Ansor, la yuhibbukum illa mu'min wa la yubghidukum illa munafiq. Tidaklah yang mencintai kalian kecuali dia itu mukmin, tidaklah yang membenci kalian kecuali dia itu munafik. Ya, Rasulullah SAW sangat mencintai Ansor. Ya, beliau sangat mencintai Ansor. Rasulullah SAW beliau tidak sembarangan untuk mengatakan aku mencintai si fulan, aku mencintai si fulan. Enggak. Ya. Nah, dan siapa yang dicintai oleh Rasulullah SAW itu sudah pasti juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah pengakuan ya, dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Nabi SAW bahwasanya Mu'adz itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Wa kana yurdifuhu wara'ah. Dan beberapa kali Mu'adz ibn Jabal itu dibonceng oleh Nabi SAW. Kan berarti sangat dekat beliau dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah
ngebonceng Mu'ad. Ya Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ya Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ya Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Atadri ma haqqullahi wa ala al-ibad. Ini Rasulullah sambil ngebonceng. Wahai Mu'ad, kamu tahu enggak apa hak Allah dari hamba-hambanya? Apa hak hamba dari Rabbnya? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Hak Allah dari hamba-hambanya untuk diibadahi dan tidak disekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak seorang hamba dari Rabbnya adalah tidak diazab bagi yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, misalnya ini diantara saking dekatnya Mu'ad dengan Rasulullah SAW, ya dibonceng. Ada 30 sahabat Nabi SAW kurang lebih dikumpulkan oleh para ulama yang pernah dibonceng, duduk di belakang unta, duduk di belakang keledai, ya bersama Nabi SAW. Kemudian juga datang riwayat a'lamul ummah bil halali wal haram. Mu'ad ibn Jabal adalah orang yang paling berilmu tentang fikih halal dan haram. Ini kita sekarang dibawa oleh Syekhul Islam, siapa sih sosok Mu'ad ibn Jabal itu, sampai Rasulullah mewasiatkan kepadanya untuk jaga ketakwaan. Ini orang hebat aja sudah disuruh jaga ketakwaan. Iya makarek ustad, ya zaman ayeuna deh, ulama zaman sekarang, jangan dia merasa tinggi, jangan dia merasa sudah nggak perlu lagi dinasehati untuk menjaga ketakwaan kepada Allah. Makanya kia-kia can takwa gitu. Hafal Quran mah. Hadis kia, jangan kayak gitu. Ini Mu'ad ibn Jabal. Wa annahu yuhsyaru amamal ulama bi ratwah atau bi khutwah. Dan Mu'ad ibn Jabal nanti digolongkan di golongan para ulama. Nanti kan ada golongan-golongannya nih. Yang suka drama Korea, nah nih tempatnya Kim Jong Un, Kim Jong Il. Ini yang suka apa namanya? Yang suka ngefans sama pemain-pemain bola kafir tah. Ya, yang kafir-kafir tuh. Nih sama sini. Wah, bajunya nomor, salat makin gitu. Salat pakai nama orang kafir di bajunya. Banyak kan pernah dulu melihat banyak salat di sini. Saking fanatiknya dia sama orang kafir itu. Pemain bola, artis, kemudian fusak. Sebagian kufar. Almar ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama yang dia cintai di hari kiamat. Jadi don't worry-nya. Mau ketemu sama artis yang kufar-kufar, ya sok yang ikut, cintailah mereka dunia akhirat, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah balik nanya, wa ma'a'adattalaha, emangnya apa yang sudah engkau persiapkan untuk bertemu hari kiamat? Kata sahabat ini, la syai'a ya Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Enggak banyak ya Rasulullah, enggak ada sebenarnya, amalanku sedikit. Kecuali hanya kejujuran cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabt yaumal qiyam. Engkau bersama yang engkau cintai di hari kiamat. Kata para sahabat, demi Allah tidak pernah aku mendengar hadis Anas bin Malik. Demi Allah tidak pernah aku mendengar hadis yang lebih membahagiakan daripada hadis ini. Demi Allah, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, berharap aku bersama mereka nanti di hari kiamat. Nah, jadi hati-hati ya, kita seorang mengidolakan sesuatu, dia mencintai, kita harus hati-hati karena akan bersama dia nanti di akhirat. Nah, Mu'ad ibn Jabal, beliau digolongkan di golongan para ulama, dikumpulkan ini ulama semua nih, Mu'ad bin Jabal di situ. Tetapi beliau biratwah, bikhatwah,
satu langkah lebih depan daripada para ulama tersebut. Sebagian ulama, Syekh Abdul Razak tadi Anda dengar, kata beliau, rotwah pun biramyah. Jadi sejauh orang melempar. Ini golongan para ulama di sini, sejauh orang melempar sejauh segitu tuh. Nah, di segitu tuh. Di situ Mu'adz ibn Jabal. Jadi beliau yang paling afdolnya dari kalangan para ulama. Beliau pemimpinnya dari para ulama. Itu Mu'adz ibn Jabal. Masih diingatkan oleh Nabi, jaga ketakwaan kepada Allah. Ya, kita perlu diingatkan nih. Untuk kita jaga ketakwaan kepada Allah. Apa sih takwa itu? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu sederhananya sebenarnya para ulama mendefinisikan takwa. Takwa ittikhadzul wiqayah min adzabillah. Takwa itu adalah mengambil tameng benteng dari azab Allah. Bagaimana seorang hamba tidak diazab oleh Allah? Hanya dengan dua cara. Yang pertama, jalankan perintah Allah. Yang kedua, jauhi larangan Allah. Ketaatan itu, maksiat itu cuma dua. Yang mendatangkan murka Allah, azab Allah cuma dua. Perintah Allah tidak dikerjakan, yang dilarang oleh Allah dilanggar. Yang seperti itu, dia sedang bermasalah ketakwaannya kepada Allah. Nah, hanya dengan seseorang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, selamat dia dari azab Allah, maka para ulama mendefinisikan takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, ini ulama nih. Perlu juga diingatkan. Wa min fadlihi annahu ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam muballighan anhu da'iyan mufaqqihan wa muftiyan wa hakiman ila ahli Yaman. Dan di antara keutamaan Mu'adz ibn Jabal, saking mumpuninya ilmu yang dimiliki oleh Mu'adz ibn Jabal, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman muballighan, menyampaikan dari Nabi SAW syariat Islam ini, da'iyan, sebagai da'i, penyeru, pendakwah, mengajak mereka, wa mufaqqihan, sebagai apa? Mufaqqihan, yang memberikan ilmu fikih. Fikih itu ini ya. Fikih adalah al-fahm ad-daqiq. Fikih adalah al-fahm ad-daqiq, yaitu pemahaman yang mendetail. Jadi bukan rukun Islam ada 5, itu bukan fikih. Detail tentang permasalahan wudu, detail tentang membasuh kepala atau mengusap kepala itu ada berapa cara dalam Islam. Ya, kalau dia memakai serban gimana, kalau nggak pakai serban gimana, kalau cuman pakai peci gimana, ya. Nah, perincian-perincian itu namanya fikih. Nah, mufaqqihan. Ya, Mu'adz ibn Jabal mufaqqihan. Beliau menanamkan fikih. Jadi ilmu yang dalam, yang detail kepada kaum muslimin. Wa muftiyan, sebagai ahli fatwa. Wa hakiman, sebagai hakim pemutus perkara, berarti gubernur. Ila ahli Yaman, kepada penduduk Yaman. Yang dipenuhi pada saat itu penduduk Yaman dengan ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani. Bukan orang-orang bodoh. Bukan orang-orang jahiliyah, bukan. Ya, orang pinter ini, Yahudi ini, orang Nasrani ini, mereka soalnya mempunyai apa? Mempunyai kitab tuh. Disambangin Yahudi Madinah oleh Nasrani Najran, Yaman. Di zaman Nabi SAW. Dengan mengatakan, Yahudi, Nabi Ibrahim teh Nasrani. Berkata orang Yahudi yang ada di Madinah. Madinah dipenuhi ada 3 suku Yahudi ya. Apa saja itu? Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ini 3 suku Yahudi. Ini semua Bani Israel, ini semua bukan orang Arab ini. Ya. Karena mereka sengaja beratus tahun tinggal di Madinah berharap cucu cicit mereka itulah nabi terakhir yang disebutkan dalam Taurat, yang disebutkan dalam Injil.
Ya. Kata Yahudi ke orang-orang Kristen nih, tong gitu, Ibrahim mah Yahudi. Tadi kata orang Nasrani, ya didatengin nih orang Yahudi Madinah oleh Najron. Ini berapa ribu kilometer itu. Sengaja ingin debat. Tandanya mereka ini punya ilmu ini. Nyambangin, ngedatengin dari Yaman, Najron ke Madinah. Jadi ngelewatin dulu Mekah, lewat lagi ke Madinah. Kristen nih, Najron. Bilang, Yahudi, Nabi Ibrahim teh Kristen. Kata orang Yahudi, borok, ente Ibrahim mah Yahudi. Jadi yang benar yang mana ini? Nabi Ibrahim Yahudi atau Nasrani? Yang benar yang mana? Yang lebih tua Yahudi atau Nasrani? Yang lebih dulu. Yang lebih dulu Yahudi atau Nasrani? Yahudi ya, lebih dulu. Berarti Nabi Ibrahim Yahudi ya tuh. Hah? Jadi apa Nabi Ibrahim? Islam. Mushaf enggak ada ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala. Kang Ruby bisa mushaf sebentar. Allah Subhanahu wa taala kemudian membantah mereka berdua. Ya. Allah Subhanahu wa taala jazakallahu khair. Membantah, mushafnya susah ana bacanya ini. Baca dulu ya. Apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, lama kalau nyarinya lewat ini. Allah Subhanahu wa taala bantah mereka di surat Ali Imran ayat 60. Tunggu dulu. Ayat 65. Ya turun ayat 65 di surat Ali Imran. Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian berdebat-debat tentang Ibrahim? Kalian orang Yahudi, orang Nasrani, debat-debat tentang Ibrahim. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Dan tidaklah Taurat dan Injil itu turun kecuali jauh setelah beliau. Afala taqilun, kamana iya. Ha antum. Jadi kayak gini. Misalnya ada yang bilang Nabi Muhammad madhabnya Maliki atau Syafi'i. Tah kumaha jawabanna. Ya. Nya Abu Hanifah atau nya Hanafi atau cen. Baik. Kalau kata orang yang fanatik nih, dia akan mengatakan seperti itu, jelas ya. Kayak orang Yahudi dan Nasrani ini bilangnya nih, Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nabi Ibrahim itu Nasrani. Padahal baru muncul kalimat Yahudi itu jauh setelah Nabi Musa bahkan. Nabi Musa tidak pernah mengatakan nama agamanya Yahudi. Nabi Isa tidak pernah mengatakan nama agamanya Nasrani. Penamaan Nasrani setelah jauh Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penamaan Yahudi jauh setelah Nabi Musa alaihi salatu wasallam wafat. Makanya kata Allah bilang nih, tidaklah turun Taurat dan Injil itu yang dijadikan kitab pegangan oleh kalian wahai Yahudi dan Nasrani kecuali setelah
meninggal Nabi Ibrahim banyak, boro-boro atuh Nabi Ibrahim Yahudi atau Nasrani mah. Ha antum haula'i hajatum fima lakum bihi ilm falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Itulah kalian berdebat-debat yang gak ada ilmu di sana, debat kusir kalian bisa. Kenapa? Falimatu hajjun fima laisa lakum bihi ilm. Hendaknya kalian berdebat itu yang ada ilmunya di sana. Kenapa kalian berdebat yang tidak ada ilmu di sana? Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengilmui apa yang kalian tidak ilmui. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah, walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi, tidaklah Ibrahim itu Nasrani, tetapi Ibrahim itu hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya. Ini jadi ketika Mu'adz ibn Jabal diutus oleh Nabi ke negeri Yaman, itu dengan ilmu yang luar biasa dimiliki oleh Mu'adz ibn Jabal. Khudil Qur'ana min arba'ah, ambillah oleh kalian Al-Quran dari 4 orang. Mu'adz ibn Jabal, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, wa Salim maula Hudzaifah. Ini kata Rasulullah SAW. Untuk ilmu qiraah, ilmu membaca Al-Quran, ya, bukan hanya bacaannya aja sebenarnya. Beliau pun fikihnya tahu, ngerti, tafsirnya tahu, hukumnya tahu, maknanya apa lagi. Tetapi ada yang lebih mengilmui untuk tafsir, hukum, dan makna lebih daripada 4 sahabat ini. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini yang terbaiknya ini. Tetapi kalau untuk qiraah, untuk membaca, yang terbaiknya 4 sahabat ini, yaitu Mu'adz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab, Abdullah ibn Mas'ud, dan Salim maula Hudzaifah. Ini ulama besar Mu'adz ibn Jabal itu, ya. Nah, jadi beliau menghadapi orang Yahudi, orang Nasrani yang ada di Yaman dengan ilmu beliau, mengajak mereka semua untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka itu ahlul kitab. Faj'al awwala ma tad'uhum ilaihi ayyuhidullah. Jadikanlah awal dakwahmu kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Lanjutkan lagi. Wa kana yushabbihuhu bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam wa Ibrahimu imamun nas wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yaqul inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin tashbihan lahu bi Ibrahim. Bahkan sebagian sahabat menyerupakan Mu'adz itu dengan Nabi Ibrahim saking dijadikannya panutan Mu'adz itu. Ya. Ibnu Mas'ud sampai mengganti kalimat Ibrahim menjadi Mu'adz di surat An-Nahl. Maksudnya bukan di bacaan tilawah gitu ya. Tetapi karena memang Mu'adz ibn Jabal ini sebagai panutan, sebagai qudwah, sebagai yang dicontoh ya oleh kaum muslimin pada saat itu, yang dijadikan rujukan oleh kaum muslimin pada saat itu, dibaca inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Mu'adz adalah ummah, pemimpin, qanitan lillah, yang taat ibadah, hanifan, yang lurus, walam yakum minal musyrikin, yang jauh dari kesyirikan. Tashbihan lahu bi Ibrahim, ya, diserupakan dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Nah, thumma inna sallallahu alaihi wasallam wasahu hadhil wasiyah. Setelah kita tahu siapa sosok Mu'adz ibn Jabal, Rasulullah mewasiatkan kepada beliau wasiat ini. Apa tadi? Ittaqillah haitsu ma kunt. Wahai Mu'adz, jagalah ketakwaan kepada Allah dimanapun engkau berada. Berarti ini wasiat. Kalau sosok Mu'adz ibn Jabal diwasiati seperti ini oleh Nabi, kita lebih berhak untuk mendapatkan wasiat ini dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Syekh Abul Qasim As-Sibti Al-Maghribi bertanya kepada Syekhul Islam, tolong kasih wasiat biar baik dunia dan agama saya. Beliau berwasiat dengan wasiat Rasulullah kepada Mu'adz ibn Jabal agar baik
dunia dan agamanya. Ittaqillah haitsuma kunt. Jagalah ketakwaan kepada Allah dimanapun engkau berada. Baik bakal dunia akhirat. Itu udah pasti. Udah hukum pasti. Seseorang yang dia menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan baik dunia akhiratnya. Contohnya nih ya, di antara ketakwaan adalah kejujuran. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau pada saat itu terlena dengan panen kurma beliau, dan beliau pada saat itu sedang kuat-kuatnya, beliau sedang ada-adanya harta, nggak ikut perang Tabuk. Ya, nanti nggak ikut. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya kemana Ka'ab setelah sampai 750 kilo lebih itu dari Madinah ke Tabuk, di Tabuk. Di mana Ka'ab ibn Malik? Dia terlena dengan kurmanya. Kata Mu'ad ibn Jabal, hati-hati engkau bicara, dia itu orang yang baik. Kata Mu'ad ibn Jabal membela Ka'ab ibn Malik. Pas pulang, puluhan orang munafik. Ini Ka'ab ibn Malik pun sedih. Kenapa saya nggak ikut? Datang pergi ke Madinah, yang kelihatan di kota Madinah orang yang sakit, orang tua, ada yang pincang, atau yang sehat-sehat nih, munafik kabeh ya. Menyesal beliau nggak ikut. Pulang Nabi SAW. Puluhan orang datang kepada Nabi. Orang munafik ini bilang, ya Rasulullah, saya nggak ikut karena anak saya, karena istri saya, karena pegawaian, macam-macam alasan. Rasulullah senyum-senyum, nggak apa-apa. Datang Ka'ab, cemberut Nabi SAW. Tabassuma mughdab. Rasulullah tersenyum marah kepadaku. Ka'ab ibn Malik. Kemudian Ka'ab ibn Malik bilang, ya Rasulullah, andaikan bukan engkau, aku akan menyampaikan beribu alasan. Dan engkau akan ridho kepadaku. Andaikan bukan engkau. Tapi kalau aku lakukan itu akan turun ayat kepadamu menceritakan apa yang sebenarnya. Sungguh ya Rasulullah, aku tidak ada alasan untuk tidak ikut perang ini. Jujur beliau dengan berat hati. Marah Rasulullah. Ya udah pergi sana. Ya, lihat keputusan Allah untukmu nanti. Tidak diajak bicara oleh Rasulullah 50 hari. Nangis beliau. Tawaran dari musuh Ghassan. Katanya nabimu sudah mengucilkanmu ya. Ayo ke sini. Aku kasih jabatan kau. Wahai Ka'ab. Ka'ab ibn Malik ini masyhur. Sebelum beliau masuk Islam, Rasulullah sudah tahu Ka'ab. Ketika ketika Bai'atul Aqabah, Rasulullah belum hijrah, masih di Mekah. Ka'ab datang diperkenalkan, ya Rasulullah, ini Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik asy-syair, kata Rasulullah. Ini Ka'ab ibn Malik seorang penyair itu. Iya ya Rasulullah. Maksudnya beliau diberi kefasihan lisan. Kalau aku mencari-cari alasan bisa aja. Kemudian Rasulullah senyum-senyum, baik-baik aja sama aku, nanti bisa aja. Cuman nanti wahyu turun ya Rasulullah. Nanti wahyu turun. Dan akan menyingkap semuanya. Sampai Ka'ab ibn Malik, ya, Murarah ibn Rabi'ah, dan Hilal ibn Umayyah. 3 orang ini benar-benar sahabat sejati mereka ini. Mukmin mereka ini, bukan munafik. Sehingga dikasih hukuman oleh Nabi. Pada saat itu wajib untuk pergi jihad. Ya. Nah, kemudian beliau tetap bertahan dengan kejujurannya. Beliau tetap bertahan walaupun berderai air mata. Setelah hari ke-50 turun ayat wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Ya, di surat At-Taubah turun tentang diterimanya tobat mereka bertiga. Ada mereka kaum muslimin yang tidak berbicara juga dengan 3 orang ini, mereka ini sangat sedih. Ya, tapi bagaimana lagi ini keputusan Allah untuk mereka. Ketika turun ayat tentang diterimanya tobat 3 orang ini, langsung mereka ada yang lari,
ada yang berkuda dengan kencangnya, ada yang naik rumah orang, rumah tingkat 2 naik. Mana yang paling cepat menyampaikan berita gembira ini kepada Mu'ad bin Jabal? Sambil nangis-nangis mereka para sahabat mengatakan, ya Mu'ad, Allah sudah menerima tobatmu. Mu'ad lagi, Ka'abnya. Wahai Ka'ab, Allah menerima tobatmu wahai Ka'ab. Mana yang lebih cepat? Suara kuda atau orang lari? Suara lebih cepat ya. Teriakannya luar biasa nih. Kencang sampai kedengaran duluan oleh Mu'ad suara daripada orang yang lari tersebut. Sehingga berpelukan Mu'ad, sujud langsung. Orang yang pertama kali memberitahukan tentang diterimanya tobat Ka'ab ibn Malik, langsung dikasih baju sama Ka'ab ibn Malik. Ini baju. Dia cuma punya satu baju. Dia baju bagus ya. Cuma punya satu, yang selainnya cuma sarung aja. Setelah itu beliau cuma pakai sarung aja. Itu satu-satu baju yang aku miliki dan aku berikan kepada orang tersebut. Karena aku saking bahagianya menerima kabar tersebut darinya. Ya, taib. Kejujuran. Itulah takwa. Baik dunia dan akhiratnya. Setelah itu, semua kaum muslimin yang membaca Al-Quran akan membaca di surat At-Taubah wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Ingat ke Ka'ab ibn Malik. Bagaimana perjuangan beliau untuk tetap jujur, banyak sekali tawaran-tawaran yang gak benar nih. Ya. Teringat kaum muslimin dengan kisah tersebut sampai kiamat. Ya. Baik dunia dan akhirat seseorang ketika dia menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baru sampai sini. Ya, baru sampai sini. Kita belum bahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu nih Mu'ad ibn Jabal ini mau dia orang soleh, mau dia ulama, mau dia mufti, mau dia da'i, mau dia mubalik, mau dia manusia tetap pasti ada perintah Allah yang tidak dikerjakan. Ada juga larangan Allah yang dilanggar. Mu'ad bin Jabal akan jatuh juga pada maksiat. Rasulullah ngasih obatnya, solusinya agar baik dunia dan agamamu wahai Mu'ad. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tamat. Oke. Insya Allah di waktu lain ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Barakallahu fikum. Tapi sini ada pertanyaan. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan memudahkan seorang hamba tersebut melakukan sesuai syariat Islam, ittiba' dan ikhlas. Yang mau ditanyakan, apakah bila seorang hamba melakukan ibadah tidak sesuai syariat Islam, apakah itu petanda Allah menginginkan keburukan bagi seorang hambanya? Seperti orang yang melakukan kebid'ahan, mereka rajin melakukan ketaatan seperti ini, berzikir sampai apa enggak kebaca ini. Nah, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hidayah itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, tidak sama semua. Ya, kita aja yang sudah tahu tentang keutamaan ibadah. Kita tahu tentang keutamaan sholat tahajud, tentang puasa sunnah, tentang sedekah. Tapi berapa hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga seberapa kita dimudahkan untuk melakukan ibadah tersebut. Tahajud 11 rakaat saya mah. Masya Allah, 11 rakaat. Nah, dibaca kul hudai. Nah itu hanya sebatas itu hidayahnya. Ya enggak? 11 rakaat terkadang 20 menit. Ya.
betul, sudah besar nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tetapi ketika seseorang yang dia dimudahkan oleh Allah dari jam 1 malam dia sholat sampai subuh, tahu tentang keutamaan beribadah di waktu itu. Ya, dia bisa dia puasa, dia sedekah. Nah, hidayah bertingkat-tingkat. Kemudian, ketika saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka yang belum dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan syariat sebagaimana yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pun bertingkat-tingkat, nggak sama semuanya. Ada yang tingkatannya berat, ada yang tingkatannya ringan. Nah, sampai bab yang dibuat oleh Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab Fadlul Islam sangat dahsyat. Ya, bahwasanya kebid'ahan itu lebih berat daripada dosa besar. Itu enggak secara mutlak. Enggak mutlak semua bid'ah seperti itu, enggak. Ya, tetapi sebagian kebid'ahan itu sudah sampai tingkatan syirik dan kufur. Itu baru yang lebih berat daripada dosa besar. Sampai nyembah kuburan, tawaf di kuburan, nyembelih untuk nabi, untuk wali. Nah, yang seperti ini sudah sampai tingkatan kufur nih, berbahaya nih. Ya, tidak sama dengan yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Ya, dalam pertanyaan ini masih jauh lebih ringan. Memang tidak dikatakan Allah menginginkan keburukan kepada mereka secara ya tadi, Anda bilang tadi tidak sama ya. Mungkin jangankan pada mereka, mungkin ada juga di kita nih sudah Allah berikan kita hidayah Islam, hidayah tauhid. Ada terkadang seseorang dia terkurung dia dengan kemaksiatannya. Ya, dan dia masih belum bisa meninggalkan riba. Dia masih tidak bisa, dia masih kalah dalam mendidik anak istrinya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Di rumah-rumah salafiyin, ahlu sunnah bahkan, yang udah belajar nih, TV, ya, ada nyanyi-nyanyi apa? Jingle Bell lah, Christmas lah, haleluya lah. Itu di rumah-rumah kaum muslimin. Itu saham orang tua ini yang menanamkan keburukan kepada anak-anaknya. Nah, jadi hidayah memang Allah berikan tidak ada yang sama. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita tersebut. Yang jelas ketika seseorang dia melakukan ibadah dan melakukan satu ibadah yang itu adalah kebid'ahan, ya ibadahnya bid'ah, ya jelas itu adalah suatu kesalahan dan itu adalah dikatakan kecilnya hidayah yang Allah berikan kepada orang tersebut, ya. Nah, dan bisa saja kemudian Allah Subhanahu wa taala menuntun dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak mutlak untuk dikatakan Allah menginginkan keburukan. Ini bertingkat-tingkat juga kalimat ini, dan hidayah pun bertingkat-tingkat. Allah menginginkan kesesatan, Allah menginginkan hidayah. Ini enggak mutlak seperti itu ya. Ya. Baik. Di sini ada pertanyaan, Anda mempunyai seorang bibi yang single parent, mempunyai anak satu, sudah berkeluarga. Bibi Anda mempunyai keahlian menjahit, beliau bekerja di sebuah konveksi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Tapi di konveksinya suka menyetel musik. Bibi Ana pernah keluar kerja dan berjualan. Qadarullah jualannya sepi. Yang Anda tanyakan, apakah boleh Bibi Ana bekerja di konveksi lagi dengan identik ada musik untuk membiayai kehidupannya sehari-hari? Apakah ini bisa dijadikan udzur syar'i? Karena keahlian beliau menjahit, kalau buka di rumah pendapatannya yang tidak menentu, kadang ada, kadang tidak ada. Barakallahu fikum. Kalau memang tidak bisa dia memberi nafkah untuk dirinya dan anaknya kecuali di tempat itu, dan bisa disiasati, kecuali tidak bisa disiasati. Bisa disiasati dengan dia pakai
earphone, ya pakai earphone, ada musik dia pakai earphone, kajian terus, ya dengar Quran terus. Bisa kan disiasati yang seperti ini? Lakukan. Kalau memang tidak bisa disiasati, nggak tahu hati. Nah, hati bisa berubah. Yang asalnya membenci menjadi mencintai kemaksiatan tersebut. Kalau itu bisa disiasati, tempuh. Bawa earphone, beli earphone yang gede itu kan, tertutup telinga semuanya, nggak dengar musik dari luar. Isinya dia kajian-kajian, murotal dia dengar. Nah, bermanfaat. Bolehkah kita memilih-milih ibadah yang hanya besar pahalanya? Nanti ini jawabannya. Ya, nanti ini jawabannya. Dilihat waktu, dilihat tempat, dilihat keadaan, ya. Nanti disebutkan mana ibadah yang paling besar. Entah kapan, insya Allah kita sambung di waktu lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.